25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca bertanggapan. Saya akan membacakan dahulu ayat 14, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat yang ke-15, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing sebesar pajaknya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama setelah itu, datanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hamba-hamba yang baik setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara besar. Masuklah dan turutlah bagian Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah bagian Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah punya Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu salah satunya untuk kau berikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan beri, sehingga ia berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, sebelum saya memulai menyampaikan firman Tuhan, ada sedikit cerita lucu. Tapi saya percaya dari cerita ini Tuhan itu memimpin Gereja Kristen Indonesia Monrovia ini sampai saat ini. Sebagaimana biasa sebelum khotbah itu saya harus menyerahkan tema sama bacaan Alkitab juga ayat pembimbing. Nah, waktu saya berikan ke Pak Sony dan Ibu Pem itu dari 1 Samuel dan temanya itu adalah persis sama Ebenezer. Nah, kemudian saya dikasih reply,
Bapak kok bisa kayak gini? Karena kita juga kebaktian akhir tahun temanya sama. Saya nggak pernah komunikasi sebelumnya dengan Ibu Elizabeth begitu ya. Tapi di sini saya melihat bagaimana Tuhan itu memimpin. Ya, Ebenezer memang satu tema yang tepat untuk mengakhiri dan memulai tahun yang baru. Dan saya percaya GKI on track di dalam pimpinan Tuhan. Nah, saudara sekalian, tema khotbah pagi ini adalah hamba yang manakah saya. Kalau hamba yang manakah saya itu menunjuk kepada hal mengidentifikasi sesuatu atau diri sendiri, saudara sekalian. Nah, apa sih artinya mengidentifikasi atau to identify itu? Ya, kalau kita lihat kamus itu adalah untuk mengenali dan mengatakan siapa seseorang itu atau apa sesuatu itu. Jadi itulah mengidentifikasi. Kalau mau gambaran yang lebih grafis, itu ada cerita, saudara sekalian. Ya, ini cerita bukan sebenarnya, ceritanya lucu gitu ya. Ada sekelompok pakar antropologi dari berbagai negara itu dipilih untuk menjadi juri untuk menentukan bangsa atau orang mana di dalam dunia ini yang paling hebat. Nah, dari berbagai bangsa dipilih 3 untuk diidentifikasi. 1 orang Amerika mewakili ya bangsa Amerika, yang 1 orang Jepang kecil mewakili bangsa Jepang. Yang ketiga, saudara sekalian, enggak dinyana, orang Indonesia, orang Jawa yang kepilih dan yang mewakili, saudara sekalian. Nah, untuk mengidentifikasi mana yang paling hebat, juri minta masing-masing kontestan itu untuk menceritakan satu kehebatan yang paling hebat dari bangsanya. Oke, biasa orang Amerika selalu mau tampil lebih dulu, mau tampil beda. Dia yang tampil lebih dahulu. Orang Amerika cerita. Yang sudah tahu cerita ini jangan ketawa dulu. Dia berkata, kami bangsa Amerika, bangsa yang besar, bangsa yang canggih. Kami punya pesawat ulang-alik yang dapat terbang ke luar angkasa, mengorbit di luar angkasa, kemudian kembali sendiri. Karena punya mesin mendarat di bumi. Dan kalau mendarat persis tepat di sasarannya, precise. Orang Jepang sama orang Indonesia mempertanyakannya, masa iya nggak ada melesetnya? Ya kalau meleset ya cuma beberapa meter saja, kan wajar. Para juri bertepuk tangan terpukau, saudara sekalian. Yang kedua, kemudian orang Jepang. Orang Jepang juga menceritakan kehebatannya. Kami ini terkenal dengan kereta api peluru, bullet train, Shinkansen, yang merupakan salah satu yang tercepat di dunia dan amat akurat. Amat akuratnya bagaimana? Kalau berhenti persis di depan orang pertama yang antri dari antrian yang banyak di stasiun itu. Orang Amerika dan orang Indonesia tanya, masa persis? Nggak ada melesetnya. Ya paling meleset ya 30 cm saja gitu. Juri bertepuk tangan lagi, kagum saudara sekalian. Kemudian giliran yang ketiga, orang Indonesia, kebetulan orang Jawa, dia kalem aja berdiri. Kemudian dia mulai menceritakan kehebatan bangsa Indonesia. You semua tahu, orang Indonesia kalau makan apa saja, nasi goreng, bakmi goreng, hamburger, sampai sambal Manado yang auzubillah itu pedasnya, semua dengan hidung. Wah, semua menjadi terkejut. Masa iya begitu tepatnya? Iya, kalau meleset cuma 2-3 cm di bawah. Saudara sekalian, ya itu. Kemudian juri mengidentifikasi ini bangsa yang paling hebat. Ya itu cerita intermezzo saja.
Saudara sekalian, tapi hari ini dari bacaan kita Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15 sampai 30 tadi itu, saudara sekalian, itu mengajak kita mengidentifikasi siapakah diri kita. Dari ketiga hamba tadi itu, yang manakah saya, saudara dan saya ini, saudara sekalian. Teks dari perumpamaan tadi itu adalah satu bagian dari konteks yang lebih besar dari 3 perumpamaan Tuhan Yesus yang menekankan kedatangannya pada zaman akhir. Yang digarisbawahi adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu watchful, perlu waspada, memperhatikan. Kalau kita melihat perumpamaan yang pertama dalam kaitan konteks yang besar ini adalah tentang hamba yang jahat, yang ketika tuannya pergi take advantage, mukulin, berbuat semau gue, menganiaya sesama hamba yang lain. Saudara ingat itu ya. Nah, ini penekanannya adalah kita harus keep working dan jangan ditapati sang tuan berbuat yang tidak-tidak ketika dia kembali seperti pencuri pada waktu yang tidak terduga-duga. Jadi tetap adalah perhatikan, watchful, waspadalah. Kemudian perumpamaan yang kedua kalau kita melihat adalah perumpamaan 10 anak dara yang pintar dan 10 anak dara yang bodoh. Saudara pasti pernah mendengarkan ceritanya. Yang penekanannya adalah memang watchful, tapi bagaimana kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus itu akan datang sewaktu-waktu, pencuri, kata Alkitab. Nah, perumpamaan talenta yang baru kita baca tadi itu juga di dalam konteks besar itu. Tapi penekanannya itu adalah bagaimana kita itu mempertanggungjawabkan talenta yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Saudara, kita tahu sinopsis perumpamaan ini ya. Seorang tuan atau raja yang sangat kaya mempercayakan uang kepada 3 orang hambanya. Ya. Hamba pertama, hamba kedua, dan hamba ketiga. Kemudian dia pergi untuk satu waktu yang sangat lama. Dan kemudian kembali mengadakan satu perhitungan dengan hamba-hamba yang telah dipercayakan uang ini. Dan di situ diberi reward sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, saudara sekalian, kalau kita mendengar kata hamba di dalam Alkitab atau di dalam perumpamaan ini, jangan kita itu berpikir bahwa hamba itu pasti orang yang tidak berpendidikan, uneducated, yang tidak punya skill, yang kerjanya itu cuma bertani atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Saya perlu kita paham konteks tentang slave di dalam zaman perjanjian baru abad pertama ketika Tuhan Yesus hidup, saudara sekalian. Hamba pada waktu itu memang sebagian besar uneducated, tetapi ada hamba-hamba yang karena beberapa alasan itu mereka itu punya pendidikan, punya skill, sehingga oleh tuannya itu ditempatkan pada posisi-posisi yang baik. Menurut catatan sejarah itu ada hamba yang punya bakat atau keahlian melukis, sehingga oleh tuannya itu disuruh melukis apa saja, potret diri tuannya, rumahnya, pemandangan dan lain sebagainya. Tapi status dia tetap hamba. Ada hamba yang pintar main musik, jadi dijadikan musikus, tapi tetap hamba, bukan orang bebas. Ada hamba yang punya keterampilan dalam bidang accounting. Nah, hamba ini juga dipercaya oleh tuannya sebagai pengelola daripada dia punya bisnisnya, saudara sekalian. Dan konon pada masa itu, misalnya di kota Roma itu ada lebih banyak hamba daripada orang merdeka. Di kota Roma, menurut catatan sejarah, 2/3 penduduknya itu hamba. Sementara 1/3 itu adalah ya orang-orang bebas, orang-orang
yang berwarga negara Romawi, saudara sekalian. Dan orang-orang kaya pada waktu itu punya banyak hamba. Dalam catatan sejarah, konon ada seorang senator yang punya 72 hamba. Bayangkan saudara sekalian, kalau punya pembantu 2 aja di Amerika beginilah, sudah enak saudara sekalian ya. Kalau di Indonesia bisa lebih daripada itu. Jadi itulah itu namanya yang perlu kita punya pengetahuan mengenai latar belakang ini, saudara sekalian. Dan dikatakan Tuhan ini sangat kaya dan dia memberikan uang, dikatakan talenta kepada ketiga orang hambanya ini, saudara sekalian. Yang satu diberi berapa? 5, yang satu 2, yang satu 1, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang menarik dari bagian ini. Kita bisa mengambil pelajaran. Dikatakan Tuhan itu membagikan, yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1, dikatakan apa? Menurut kemampuannya masing-masing. Jadi di sini Tuhan yang kaya ini juga adalah fair. Fair bukan berarti kalau satu dikasih 10, semua dikasih 10, bukan. Kalau kita punya anak kita 3 misalnya, perlakuan kita kepada anak kita itu harus fair. Tapi perlakuan fair kan bukan berarti sama, betul apa enggak? Kalau punya 3 anak dengan karakter yang berbeda-beda, berkaitan dengan uang, mereka juga punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau kita kasih semua jumlah uang yang sama, enggak fair. Tapi kita melihat, mempercayakan sesuai dengan karakter mereka dan kondisi mereka, itu baru fair. Sama seperti Tuhan ini. Dan di situ disebut apa? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi dia fair. Dia memperlakukan hamba-hamba ini fair. Dan dia juga seorang yang murah hati, saudara sekalian. Seorang yang generous, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita cuma melihat, oh dikasih 5, 2, 1 talenta, kemudian kita berasosiasi itu cuma kayak a quarter, 2 quarters, 5 quarters, ya jelas itu kecil sekali. Dan jelas kita tidak bisa katakan Tuhan ini adalah seorang yang generous atau kaya begitu ya. Jadi mungkin saudara sudah tahu, tapi saya ingin ingatkan lagi bahwa talenta itu menunjukkan satu mata uang, tapi juga bisa berat dari sebuah logam yang kemudian dikonversi menjadi mata uang, saudara sekalian. Nah, menurut para pakar ada banyak pendapat, tapi salah satu yang saya ambil adalah bahwa 1 talenta itu setara dengan 7.300 dinar. Wah, saudara mungkin masih, apa itu? Saya nggak ngeh. 1 talenta 7.300 dinar apa? Saudara, 1 dinar itu adalah upah pekerja pada waktu itu, pekerja kasar itu 1 hari. Jadi kalau dikasih 7.300 dinar, itu 1 talenta itu adalah 20 tahun upah kerja buruh. Kemudian yang orang yang kedua yang dapat 2 talenta itu 40 tahun kerja buruh. Dan yang ketiga adalah 100 tahun, 5 talenta itu 100 tahun upah kerja buruh. Ini adalah jumlah yang begitu besar, saudara sekalian. Ini menunjukkan juga bahwa sang Tuhan itu bukan orang kere, dia orang yang kaya. Kalau dia membagi itu kepada 3 orang itu, saya yakin itu tidak semuanya, bukan? Dia masih punya simpanan. Hanya ini yang dibagikan. Yang dibagikan aja sudah begitu luar biasa. Dia seorang yang sangat kaya. Dia seorang yang sangat murah hati. Dia seorang yang sangat fair. Ngomong-ngomong, gimana kalau mau melukiskan orang yang sangat kaya? Saudara bisa apa enggak dengan cerita melukiskan itu? Ini intermezzo lagi, saya pernah diceritai sama dosen saya. Kalau you mau cerita seorang yang sangat kaya, menggambarkan seorang yang kaya ini ceritanya. Ada seseorang, dia itu punya teman kecil, masa kecil. Orang ini sampai umur 50 tahunan itu biasa-biasa saja, ya, pekerja biasa.
Tidak kaya, tidak miskin begitu. Tapi temannya ini sudah jadi pengusaha besar, konglomerat, kelas konglomerat. Rumahnya apa itu? Satu hari temannya undang dia, teman yang kaya ini undang dia untuk datang ke rumahnya, saudara sekalian. Dikasih semua tiket pesawat segala macam, pokoknya sudah disiapkan. Sampai di bandara itu dijemput oleh dia punya limusin yang Rolls Royce dengan chauffeurnya itu, drivernya itu dibawa ke rumahnya. Nah, waktu sampai ke rumahnya, supirnya bilang tunggu di sini aja, bisa lihat-lihat ya. Saya mau siapkan kamar kamu begitu. Sambil lihat-lihat, dia lihat ada satu kamar pintunya terbuka, dia masuk ke kamar itu. Begitu masuk ke kamar itu luar biasa, saudara, dia tercengang separuh ruangan ini, kamar itu besarnya. Di dalamnya itu ada lemari es yang terbaru dengan 3 pintu ala Perancis. Kemudian ada televisi yang besar, segala sesuatu yang mewah. Di atas meja itu ada sekeranjang buah-buahan, saudara sekalian. Wah, kemudian ketika sang sopir itu datang, teman tadi ngomong sama sang sopir ini, luar biasa ini, master bedroom teman saya, yaitu tuanmu itu luar biasa mewahnya, makanya dia kaya. Sopirnya bingung. Sorry Pak, itu bukan kamar masternya tuan saya, yaitu teman kamu. Itu kamarnya salah satu pembantu. Saudara sekalian, bayangkan betapa kayanya orang ini, begitu ya. Jadi inilah tuan itu, saudara sekalian. Tuan itu begitu kaya, mempercayakan talenta itu kepada 3 orang ini, satu jumlah yang sangat besar, dan itu diberikan fair karena sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Nah, saudara sekalian, di dalam lingkup rohani, apa sih talenta itu, saudara sekalian? Ada banyak kan pendapat para pakar, pendapat para pendeta. Ada yang bilang ini talenta, ini bukan, ini bakat. Saya sampai bingung, saya pernah bingung. Gimana membedakannya? Oh, yang untuk Tuhan itu talenta. Kalau yang untuk bisa main piano, tapi main piano untuk diri sendiri, itu bukan talenta. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya memegang bahwa talenta itu seperti yang pakar reform G.C. Riley katakan. Talenta menurut dia adalah anything whereby we may glorify God. Jadi talenta itu adalah segala sesuatu yang saudara miliki yang bisa mempermuliakan Allah. Jadi talenta saudara bisa bakat-bakat saudara. Talenta saudara bisa kekayaan saudara. Talenta saudara itu juga bisa pekerjaan atau bisnis yang sekarang saudara tekuni. Talenta itu juga bisa adalah waktu yang saat ini itu saudara miliki. Kalau definisi G.C. Riley ini diterapkan, itu semua adalah talenta, punya potensi untuk mempermuliakan Allah. Dia katakan our gift, our influence, our money, our knowledge, our heart, our strength, our time, our sense, our reasons, our intellect, our memory, our affection, our privileges. Itu semua adalah talenta. Dan saya setuju, saudara sekalian. Oleh karena itu tak terbatas. Segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada saudara, material atau imaterial, itulah talenta. Dan Allah yang kaya itu memberikan kepada saudara secara fair. Oleh karena itu jangan iri talenta orang lain, karena ada orang lain yang diberi lebih daripada saudara. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak adil kepada saudara. Saya sering berpikir, kok saya waktu di dunia cuma dijadikan pendeta ya, yang relatively tidak punya apa-apa. Kok tidak mau seperti Lim Sulong aja saya diterapkan gitu, lebih enak gitu. Ya, kita nggak boleh seperti itu, saudara sekalian. Ketika kita memiliki sesuatu, dalam posisi sesuatu, itulah talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, dan itu diberikan secara fair untuk satu tujuan yang khusus. Apakah kita sudah mensyukuri talenta kita itu, saudara sekalian? Atau selama ini
kita punya kecenderungan iri kepada orang yang lain. Oh, Ibu Peng kenapa punya talenta main musik yang lebih daripada saya? Misalnya saudara sekalian ya. Atau Pak atau Ibu B, dia punya talenta memasak lebih daripada saya. Saudara sekalian, bukan itu yang nanti diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, kita menyadari begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan itu anugerahkan kepada kita dengan berbagai talenta itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, ketiga orang ini diberi 5, 2, dan 1. Dan kemudian sang Tuhan itu pergi untuk satu waktu yang lama. Dan kita tahu bahwa inilah kesempatan di dalam dunia ini ketika kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Ketika Tuhan pada akhir zaman ini pergi dan akan datang kembali. Dia bisa datang setiap saat meminta pertanggungjawaban talenta yang sudah diberikan kepada kita. Mungkin ada orang yang bilang, wah dia dari dulu sudah janji, sejak zaman Paulus di 1 Tesalonika, dia sudah janji mau kembali, sampai sekarang belum kembali. Ingat saudara sekalian, surat Petrus mengatakan apa? Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Dan dia belum datang oleh karena kepanjang sabarannya. Itu bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengucap syukur. Karena di dalam waktu penantian ini, akhir zaman ini, kita sudah dipilih oleh Dia. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diberi satu anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang seharusnya kita bisa mensyukurinya tanpa batas. Sesuatu yang terbesar. Kita tahu dari Natal sudah diberikan kepada kita, saudara dan saya. Nah, kini apa yang kita berikan kepada Tuhan, saudara sekalian? Nah, talenta yang diberikan kepada setiap kita itu sama yang diberikan kepada ketiga orang hamba ini. Sang Tuhan memberikan talenta itu untuk dikelola, untuk dikerjakan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Dan itulah yang kita lihat di dalam diri orang yang pertama dan yang kedua. Memang akhirnya tuannya datang, bukan? Dan mengadakan perhitungan. Orang yang menerima 5 talenta mengatakan, Tuhan, 5 talenta Tuhan berikan kepadaku. Aku sudah usahakan. Dan aku menghasilkan 5 talenta. Orang yang dikasih 2, saudara sekalian, dia juga dikatakan segera pergi mengusahakan. Dan ketika pertanggungjawaban itu apa yang dikatakan? Tuhan, 2 talenta Engkau berikan. Aku sudah menghasilkan 2 talenta. Saudara, perhatikan, apakah orang yang menerima 2 talenta ini iri kepada yang punya 5, yang diberi 5? Enggak. Apakah orang yang punya 5 iri kepada yang dikasih 2? Aduh, 5 talenta memang besar, tapi tanggung jawabnya juga besar. Wah, ini saya kerja harus membanting keringat, memeras tulang, iya kan? Kebalik ya? Membanting tulang, memeras keringat. Keringat diperas, gimana memeras keringatnya? Ya, saya dikasih 5, jumlah yang besar sekali. Saya harus, bekerja begitu keras, enak 2 aja. Enggak, saudara sekalian, enggak. Ya, di sini ada satu pelajaran yang kita bisa lihat ini. Kita harus bersyukur, puas diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kemudian mengusahakan itu sebaik-baiknya. Mungkin tidak di gereja sini, tapi ada gereja-gereja yang kalau ditugasi untuk masak konsumsi itu merasa terbeban. Kemudian ya sudah, biasanya itu saya aneh, saya melihat orang-orang Kristen yang katanya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tapi kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan mau yang paling gampang aja. Kasih masak, gampang aja, belikan aja, beli aja tempat yang lain, begitu ya. Ada nih. Beli tempat yang lain ya, dikasih budget sekian, yang keluar nanti tidak banyak, saudara sekalian ya. Mau gampang begitu, saudara sekalian. Tapi dari
Perumpamaan talenta ini kita belajar, saudara sekalian. Ketika kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, itu kita bukan cari sesuatu yang gampang, tapi kita mencari sesuatu yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan dengan penuh rasa bangga. Sebab kita tahu Tuhan itu our Lord, Raja kita, ya kan? Kalau kita memberi sesuatu kepada Raja, apakah kita beli anggur yang kualitas nomor 4? Enggak kan? Walaupun kita budgetnya misalnya $20, tentunya kalau mau dipersembahkan kepada Raja, kita beli anggur yang kualitas nomor 1. Betul apa enggak? Yang seedless apa yang ada seednya? Tergantung. Saya senang yang red globe yang gede-gede tapi ada isinya begitu ya. Tapi rata-rata orang senang yang seedless. Boleh yang seedless. Wah, kalau bisa yang organik. Supaya Tuhan tidak ketularan dengan pestisida. Ya, kita berikan. Ya memang jumlahnya tidak akan sebanyak yang beli anggur kelas 4 bisa sak gepok $20. Tapi itu kan tidak terbaik. Secara kuantitas mungkin lebih baik ya. Tapi kalau untuk Raja kita berikan yang paling baik. Memang tidak banyak, tapi ini yang paling baik. Sama kepada Tuhan harus gitu, saudara sekalian. Di tahun yang baru ini berikan yang terbaik kepada Tuhan, sepadan dengan talenta yang saudara miliki. Ya, kita tahu talenta tadi dengan definisi yang sangat luas, saudara sekalian. Jangan beri Tuhan sisa-sisa. Banyak orang Kristen itu yang pikirannya terbalik. Mengasihi Tuhan, kalau memuji Tuhan itu sampai mau terbang kayaknya gitu ya. Tapi kalau kemudian disuruh do something untuk Tuhan itu, kasih Tuhan itu yang sisa-sisa, saudara sekalian. Tapi dari perumpamaan talenta ini kita diajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Dia sudah memberikan yang terbaik untuk saya. Kalau untuk raja, kalau untuk bupati, kalau untuk gubernur, kita mau berikan yang terbaik. Kalau dia datang ke gereja pun kita kasih duduk yang paling baik. Kita tidak mungkin akan terlambat ketika datang ke gereja kalau akan ada pembesar datang ke gereja kita untuk satu event tertentu. Bagaimana untuk Tuhan, saudara sekalian? Apakah kita akan seperti orang-orang pada zaman Nabi Maleaki? Ketika saya baca kitab Nabi Maleaki itu saya merasa marah kepada orang-orang dan imam-imam pada waktu itu yang kasih Tuhan sisa-sisa. Tapi pada saat yang sama saya mengaku kepada Tuhan, Tuhan seringkali kayak itulah saya. Kayak orang-orang Israel, kayak imam-imam itu yang kasih Tuhan binatang yang cacat, kasih Tuhan sesuatu yang sebenarnya tidak layak diberikan kepada bupati atau camatnya sekalipun. Nah, saudara sekalian, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita, yang sudah mempercayakan sesuatu yang terbaik, yang paling tepat untuk saudara dan saya. Dan Tuhan janji loh, kalau kamu treat me itu the best, itu akan kembali kepada kamu, bukan kembali kepada Tuhan, bukan? Ya kan, seperti takaran yang wah, langit akan dibuka tingkapnya. Artinya apa? Ketika kita menghormati Allah, kita pun akan diberkati. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari mulai tahun 2014 ini dengan full komitmen kepada Tuhan, memberikan Tuhan yang terbaik yang kita bisa lakukan dengan sukacita, dengan hati yang rela dan lapang. Memang kita akan diberkati, tapi jangan kemudian jadikan itu sebagai sasaran tembak, ya. Tapi ketika kita memberikan kepada Tuhan dengan sukacita dan sukarela, saudara pasti akan diberkati. Nah, saudara sekalian, itu yang salah satu yang kita bisa pelajari. Kemudian apa yang lain, saudara sekalian, yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Saudara sekalian, kita itu harus melipat gandakan, mengerjakan, working out talenta kita itu sesuai dengan aturan main Tuhan. Kalau saudara perhatikan, hamba yang terakhir do something apa enggak dengan talenta itu, saudara sekalian? Dia melakukan sesuatu apa enggak dengan talenta itu? Ya memang dia enggak menginvest
berprestasikan seperti kedua orang hamba yang lain, tapi dia juga do something loh. Dia gali lubang ya untuk mengubur itu, saudara sekalian. Artinya dia melakukan sesuatu, dia berpikiran sesuatu untuk melakukan talenta itu. Apa yang akan dia kerjakan untuk talenta itu? Tapi yang dia pikirkan, yang dia kerjakan itu menurut maunya dia sendiri, bukan. Aku tidak mau mengerjakannya, tapi aku jujur kok, aku tidak mau juga menyalahgunakannya. Aku tidak mau ke LV kok untuk kemudian menghambur-hamburkan dan berjudi. Tidak, aku tidak mau. Aku ini bisa dipertanggungjawab, tak pendem. Saya pendam aja di dalam tanah. Nanti saya kembalikan lagi. Tidak ada utang piutang dengan Tuhan saya. Kan saya juga jujur. Iya. Tapi dia melakukan itu menurut maunya sendiri, saudara sekalian. Ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak bisa seperti itu, saudara sekalian. Ada orang Kristen yang ikut Tuhan, tapi tidak mau taat sama apa yang menjadi prinsip-prinsip Tuhan, yang menjadi kemauan Tuhan. Dia sibuk melayani, tapi sibuk melayani menurut kemauannya sendiri, apa yang dia anggap baik. Saudara, itu bukan melayani. Pagi tadi saya bersaat teduh itu dari 1 Samuel 15. Itu kisah tentang Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan. Apa kesalahannya, saudara sekalian? Apa kesalahannya Saul? Saul itu disuruh perang sama Amalek dan membasmi Amalek, ya kan? Seluruh manusianya, seluruh ternaknya, nggak boleh ada yang dibiarkan. Saul perang, kelihatannya taat, saudara sekalian, dan berhasil mengalahkan Amalek. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Embek-embeknya itu, lembu-lembunya yang terbaik dia simpan. Kemudian rajanya tidak dia bunuh, dia tangkap sebagai koleksi biasa. Kebiasaan raja-raja pada zaman itu kalau mengalahkan kerajaan yang lain, rajanya ditangkap. Rajanya dijadikan satu koleksi. Rajanya itu dipajang, diarak keliling, dipertunjukkan. Untuk siapa ya? Supaya dia menjadi raja yang luar biasa, yang semakin wibawa meningkat. Dan juga ternak-ternak itu dipakai untuk dia. Nah, ketika Samuel datang dan Samuel tanya, kamu sudah melakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan? Sudah, semua dibasmi. Loh, itu mbak. Apa itu? Oh, itu untuk Tuhan, untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bagus bukan? Bagus ya, saudara sekalian ya. Kemudian rajanya juga nggak dibunuh. Tapi apa yang dikatakan oleh Samuel, Tuhan tidak senang. Karena itu bukan yang Tuhan maui. Tuhan mau semua dibasmi, tapi Saul mau apa yang dia maui sendiri. Saudara, kita dapat talenta dari Tuhan. Tuhan mau kita mengelola talenta itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang perlu kita lakukan. Ketaatan kita adalah ketaatan menuruti apa yang Tuhan mau, menuruti prinsip firman Tuhan, bukan berjalan menurut apa yang kita maui sendiri. Nanti kalau sudah mengalami tantangan, mengalami hambatan, mengalami jalan buntu, mengalami kesulitan, teriak-teriak sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. 2014 mari kita ambil satu komitmen, aku mau melayani Engkau dengan sebaik-baiknya menurut your term, not my term. Yang kedua, yang terakhir, saudara sekalian, ada indikasi bahwa setelah kedua hamba yang pertama dan kedua itu dipuji oleh tuannya, hamba itu tidak kemudian tidur-tiduran, sudah dipuji oleh tuannya, sudah nggak kerja lagi. Enggak, dia menikmati pujian itu. Tapi ada indikasi kuat, dia tetap harus bekerja, karena dia tetap siapa? Tetap hamba, bukan? Dia tidak dijadikan orang nikmat, dia tetap hamba. Jadi saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan,
talenta kita itu harus diupayakan, diusahakan, dikerjakan dalam pelayanan kepada Tuhan sampai kita nanti dipanggil Tuhan atau ketemu muka dengan muka sama Tuhan. Saya sering dengar orang berkatakan begini, saya nip, om ini sudah tua, tidak menyinggung om di sini, betul, ini om tempat lain, sudah tua, yang muda-muda saja, yang tua-tua penonton aja. Saudara sekarang tidak semacam itu. Saya percaya di sini sampai tua pun saya melihat ada yang masih melayani, masih mengunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit atau di rumah-rumah jompo. Saudara, itu satu teladan yang harus kita ikuti. Tidak ada kata pensiun di dalam melayani Tuhan. Kalau saudara tidak bisa berjalan, kalau tubuh karena usia sudah sangat tua, kalau saudara hanya bisa berbaring di atas tempat tidur pembaringan, tetap saudara bisa melayani Tuhan, bukan? Selama saudara tidak kena Parkinson kemudian masih sadar, saudara bisa apa? Berdoa bagi orang yang lain. Jadi tidak ada kata pensiun di dalam melayani Tuhan, karena Tuhan tetap akan menuntut tanggung jawab kita untuk talenta, untuk hal yang Dia sudah percayakan kepada kita sampai kita itu tua, sampai kita itu nanti dipanggil oleh Tuhan. Ini harus kita dan saya ingatkan diri, karena inilah sesuatu yang kita bisa pelajari dari perumpamaan tentang talenta ini. Saudara sekalian, saya akan menutup khotbah saya dengan satu ilustrasi. Saudara tahu the United States Marine motto atau semboyan daripada marinir Amerika apa itu? Semper Fi, ya. Artinya itu dari kata Latin semper fidelis. Artinya itu always faithful. Karena apa? Ini berarti bahwa seorang marinir Amerika meletakkan tugas dibanding dengan kepentingan sendiri. Dia akan loyal, selalu setia kepada korpsnya, kepada sesama anggotanya, kepada atasannya, kepada unitnya, kepada negaranya. Dan Theodore Roosevelt mengatakan hal yang sama. Dikatakan, it is better to be faithful than famous. Memang. Kemudian seorang teolog Howard Hendrick yang baru meninggal dari Dallas, Texas, dikatakan lebih sulit menjadi orang yang faithful, setia, daripada jadi orang kaya, jadi orang sukses. Saudara sekalian, itulah juga apa yang Tuhan inginkan dari kita. Menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Paulus mengatakan yang akhirnya dituntut dari kita, pelayan-pelayannya adalah dapat dipercayai. Lukas tadi mengatakan, kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu juga akan setia dalam perkara yang besar. Artinya, untuk menjadi setia kepada Tuhan, komit kepada Tuhan di dalam aspek hidup dengan talenta kita, itu harus selalu dilatih. Tidak bisa saudara kemudian lompat menjadi seorang yang hebat di dalam mengikut Tuhan kalau tidak dimulai dari yang kecil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita memasuki tahun 2014 ini dengan mengingat firman Tuhan ini. Dan saya percaya kita akan diberkati, gereja ini akan juga diberkati, dan Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kembali Engkau mengingatkan kami. Tuhan, Engkau adalah Raja kami, Raja yang maha kaya, Raja yang maha murah, Raja yang amat fair di dalam memperlakukan setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap talenta yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih untuk ajaran-Mu, terima kasih untuk peringatan-Mu, terima kasih untuk teguran-Mu. Biarlah kami boleh mulai saat ini berjanji untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apa yang menjadi talenta kami. Tidak ada kata pensiun ya Tuhan. Setiap kami bisa mengambil satu bagian
dan memaksimalkan talenta kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini, beri kami kemampuan untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan pimpinan yang luar biasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.